Apa kita jadi gampang laparan gitu atau berat badan naik kalau stop? Gini, capsaicin itu emang ada efek sedikit naikin metabolisme sama neken nafsu makan. Tapi, Halo, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Pernah kepikiran nggak? Apa ya yang kejadian kalau Anda nih yang doyan pedes, tiba-tiba stop total, makan cabai? Sebulan gitu. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas soal itu. Kita lihat risetnya, efek ke badan, ke psikologis juga. Jadi misinya simple, ngertiin gimana sih tubuh kita respons pas lagi puasa pedes. Oke deh, kita mulai dari basicnya dulu ya. Yang bikin pedes itu kan namanya capsaicin. betul, capsaicin. Uniknya, pedes itu ternyata bukan rasa loh, kayak manis, asin gitu. Tapi lebih ke sensasi, kayak nyeri atau panas gitu, yang diterima sama reseptor khusus di badan kita. TRV1 namanya. Iya, TRV1. Dan reseptor ini tuh nggak cuma di lidah, ada di mana-mana di tubuh. Nah, pas Anda rutin makan pedas, tubuh itu kayak terus-terusan disentil sama si capsaicin ini. Disentil ya? Iya. Makanya banyak efek yang dibilang bagus itu kayak pereda nyeri alami atau metabolisme naik dikit. Itu sebenarnya ya cara tubuh adaptasi aja sama iritasi pedesnya itu. Oh, Contohnya tubuh keluarin endorfin tuh buat ngilangin rasa sakitnya. Itu respon adaptif. jadi kayak tubuh kita itu usaha ngatasin pedesnya, terus proses adaptasinya itu malah ada manfaatnya. Menarik juga ya cara ngeliatnya. Terus, kalau kita stop nih, apa yang paling cepat kerasa bedanya? Yang paling jelas dan paling cepat berubah itu toleransi pedas Anda. Pasti. Toleransi ya. Iya. Cuma dalam beberapa hari atau semingguan lah, sensitifnya mulai balik lagi. Nah, setelah 30 hari nih, makanan yang dulu pedesnya biasa aja buat Anda, wah, itu bisa berasa nonjok banget pedesnya. Nonjok. Serius? Serius, ini bukan lidahnya rusak terus sembuh ya, bukan. Tapi reseptor nyeri TRVV1 tadi, yang tadinya udah agak kebal karena dihajar capsaicin terus, dia jadi sensitif lagi. Banget malah, kayak mencet tombol reset gitu buat level pedes Anda. Wow, tombol reset. Oke. Kalau gitu, ngaruh nggak sih ke cara kita ngerasain rasa lain, selain pedes tentunya? Bisa jadi loh, capsaicin itu kadang buat sebagian orang ya, bisa kayak sedikit neken rasa manis, pahit, atau umami. Jadi pas capsaicinnya hilang, rasa-rasa ini mungkin jadi lebih keluar, lebih kerasa kuat gitu buat Anda. Sebaliknya, rasa asin yang kadang kalau makan pedas berasa lebih tajam, nah mungkin jadi normal lagi. Wah, Gimana menurut Anda? Menarik kan gimana satu sensasi bisa nyenggol yang lain? menarik banget. Nggak kepikiran sejauh itu. Nah, kalau pencernaan, kan sering dibilang tuh, cabai bantu pencernaan. Gimana tuh kalau stop? Iya, capsaicin emang bisa ngerangsang produksi air liur sama getah lambung juga. Jadi, ya kalau berhenti mungkin stimulasi ini agak berkurang. Oh gitu. Tapi ini kayak pedang mata dua gitu. Buat Anda yang mungkin punya masalah kayak sindrom iritasi usus atau IBS atau mungkin mah yang gampang kumat kalau makan pedas. Iya. Nah, buat mereka, berhenti total makan cabai itu justru bisa legah banget. Bisa bikin sistem pencernaannya lebih tenang. Jadi, ya gitu deh, efeknya personal banget di sini. Oke, jadi lihat kondisi masing-masing ya, nggak bisa digeneralisir. Terus soal klaim KB bantu metabolisme sama kontrol nafsu makan, itu gimana? Apa kita jadi gampang laparan gitu atau berat badan naik kalau stop? Gini, capsaicin itu emang ada efek sedikit naikin metabolisme sama neken nafsu makan. Tapi efeknya tuh kecil banget. Kecil ya? Kecil. Mungkin cuma nambah pembakaran kalori dikit banget sehari. Belasan kalori gitu. Terus efek nahan laparnya juga biasanya nggak lama. Jadi, ya pas Anda stop, dorongan kecil ini hilang. Mungkin Anda jadi ngerasa sedikit lebih cepat lapar. Tapi penting nih buat lihat gambaran besarnya ya. Capsaicin itu bukan peluru ajaib buat nurunin berat badan. Oke. Pola makan seimbang, gaya hidup sehat itu yang tetap jadi kunci utama. Cabai itu paling cuma bumbu pelengkap aja. Paham. Nah, tadi kan disebut soal pereda nyeri alami. Berarti kalau kita stop makan cabai, efek ke nyeri dan inflamasi juga hilang dong? Tepat sekali. Kalau Anda ngerasa selama ini makan pedes itu bantu ngurangin nyeri kronis, misalnya radang sendi gitu, Iya. kemungkinan itu karena capsaicin bikin reseptor dari TRV1 tadi jadi kurang sensitif. Istilahnya desensitisasi.
Nah, pas Anda berhenti, ya efek pereda nyerinya ini pelan-pelan pudar. Nyeri yang dirasa bisa jadi balik lagi kayak semula. Begitu juga potensi efek antiinflamasinya yang ringan itu. Dukungan itu, ya berhenti juga. Oke. Selain fisik nih, ada nggak sih efek psikologisnya kalau kita berhenti makan pedas? Saya pernah dengar ada sensasi kayak nagih gitu. Bener nggak sih? Ada benernya juga. Gini, makan pedas itu kan micu keluarnya endorfin sama dopamin. Itu zat kimia di otak yang bikin kita ngerasa seneng, puas. Mirip-mirip runner's high lah. Oh, Nah, pas pemicunya si pedas ini hilang, ya mungkin Anda bisa ngerasain perubahan mood dikit, atau jadi craving, kangen gitu pengen makan pedas lagi. craving ya. Iya, fenomena ini kadang disebut masokisme jinak, kayak nyari sensasi nyeri yang aman, tapi habis itu ada rasa lega. Ini bukan kecanduan fisik ya, kayak narkoba gitu, bukan. Tapi bisa ada semacam gejala penarikan psikologis ringan. Wah, menarik. Ini ngingetin kita lagi sih, betapa uniknya respons tubuh tiap orang sama stimulus tertentu, kayak capsaicin ini. Jadi, kalau disimpul ini ya, berhenti makan cabai 30 hari itu kayak ngasih kesempatan tubuh buat riset. Terutama soal toleransi pedasnya itu ya. Persis. Tapi efeknya bisa kemana-mana ya ternyata. Kerasa lain, pencernaan, metabolisme, rasa nyeri, bahkan sedikit ke suasana hati juga. Betul banget. Anggap aja periode 30 hari ini kayak eksperimen buat diri sendiri. Anda jadi bisa ngamatin respons tubuh Anda tanpa gangguan dari toleransi pedas yang udah kebiasaan. Kesempatan bagus lah buat paham gimana sih cabai itu benar-benar ngaruh ke Anda secara personal. Lembaran baru, gitu. Oke. Ini jadi pemikiran terakhir nih buat Anda yang dengerin. Kalau tadi dibilang capsaicin itu bisa nipu tubuh kita buat keluarin zat kimia positif kayak endorfin sebagai respons dari nyeri. Mungkin nggak sih ada tipuan sehat lain dalam makanan kita sehari-hari yang kita belum sadar, tapi sebenarnya juga micu respons positif yang nggak kita duga di tubuh kita. Sesuatu buat direnungin ya.